siang anak-anak, bisa dengar suara Bapak? Kalau bisa dengar suara Bapak, boleh di chat atau bersuara. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, Bapak Aceh Mulyana. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan Zoom meeting. Bagi yang belum kenal atau belum tahu, salam kenal bagi kita semua. Untuk materi Zoom meeting hari ini, kita akan membahas berkaitan dengan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Terima kasih kepada siswa-siswi kelas 10 IPS 1 sampai 10 IPS 5 yang sudah bergabung. Bagi yang belum bergabung, mohon informasikan di grup wali kelas masing-masing. Oke, kompetensi dasar yang akan kita bahas untuk materi Zoom kali ini berkaitan dengan mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan pengertian bank sentral, yang kedua mendeskripsikan fungsi, tugas, wewenang bank sentral, yang ketiga menjelaskan sistem pembayaran, yang keempat mengidentifikasi jenis-jenis sistem pembayaran, yang kelima mengklasifikasikan jenis-jenis alat pembayaran tunai dan non-tunai. Kita refleksi sedikit. Untuk materi modul 6 itu udah di-share di e-learning. Itu berkaitan dengan lembaga jasa keuangan. Jadi kita melanjutkan ke bank sentral. Boleh open mic ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh open mic. Oke, Bapak lanjutkan dulu. Untuk materi sebelumnya kita membahas mengenai lembaga jasa keuangan. Salah satu lembaga jasa keuangan itu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari kalian ada yang masih ingat tugas pokok atau tugas utama dari OJK? Kalau ada yang masih ingat, boleh di open mic, boleh berbicara, ataupun boleh di chat. Apa sih yang menjadi tugas pokok atau tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan? Sebelum kita melanjutkan ke materi baru, yaitu berkaitan dengan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan di sektor perbankan yang pertama, yang kedua itu ada di pasar modal, yang ketiga itu ada di LKBB atau lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank. Itu ya untuk tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian di modul 6 juga di learning kita sudah membahas berkaitan dengan perbankan. Dari kalian ada yang masih ingat atau masih hafal apa yang menjadi jenis-jenis bank berdasarkan fungsi dan kegiatan usahanya? Untuk fungsi itu ada dua. Ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan untuk kegiatan usaha itu juga ada dua. Ada bank syariah dan ada bank konvensional. Oke, Bapak lanjut dulu. Kalau dilihat dari layar, ini jenis-jenis bank yang ada di Indonesia ya. Mungkin kalian pernah diajak sama orang tua kalian untuk berkunjung ke salah satu bank yang ada di layar, mulai dari Bank BCA, Bank Mega, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, ataupun yang lainnya. Tetapi yang Bapak akan tanyakan, apakah kalian tahu yang mana menjadi bank sentralnya negara Indonesia? Silakan bagi yang tahu itu boleh open mic ya. Anak-anak boleh open mic, boleh berbicara ataupun bisa di chat. Oke, Bapak jawab saja sendiri. Untuk bank sentralnya Indonesia itu adalah Bank Indonesia atau BI.
Yang lainnya itu termasuk bank umum, ada bank syariah, ada juga UUS, unit usaha syariah. Oke, kita masuk ke materi pertama, itu ada bank sentral. Ini adalah materi untuk kelanjutan dari otoritas jasa keuangan. Apa sih bank sentral? Atau apa yang dimaksud dengan bank sentral? Bank sentral itu adalah badan atau lembaga keuangan pemerintah untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga barang atau nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Setiap negara memiliki bank sentralnya masing-masing. Termasuk negara kita itu adalah Bank Indonesia. Ataupun di Malaysia, di Singapura, di Amerika Serikat juga mempunyai bank sentralnya masing-masing. Oke, tujuan dari Bank Indonesia. Tujuan pokok atau tujuan utama dari Bank Indonesia itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi di sini kenapa Bank Indonesia dibentuk di suatu negara atau kenapa bank sentral itu dibentuk di suatu negara? Tugas pokoknya itu adalah menstabilkan nilai rupiah itu untuk di Indonesia, tetapi untuk di negara-negara lain sama saja menstabilkan nilai mata uang masing-masing. Bagaimana untuk menstabilkan nilai rupiahnya? Di sini bisa dilihat dari dua aspek. Ada yang pertama itu kestabilan nilai rupiah atau mata uang dilihat dari barang dan jasa. Barang dan jasa ini berkaitan dengan menstabilkan nilai atau laju inflasi. Kenapa laju inflasi harus stabil atau harus dikendalikan oleh Bank Indonesia? Karena inflasi ini berkaitan dengan naiknya harga-harga barang dan jasa. Jadi diharapkan dengan nilai uang yang stabil, inflasinya terkendali, maka harga kebutuhan pokok ataupun harga barang-barang lain itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua, untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah itu dilihat dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing atau valuta asing. Biasanya di sini itu berkaitan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Contoh misalkan di sini ada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ataupun misalkan nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia dan lain sebagainya. Apakah kalian tahu untuk per hari ini nilai kurs kita terhadap dolar berapa? Bagi yang mau menjawab boleh open mic sekali lagi, silakan, jangan hanya menjadi pendengar setia ya anak-anak, ataupun boleh di chat. Ada yang tahu per hari ini kurs kita terhadap dolar berapa? Ya, kalau tidak ada yang tahu atau belum baca beritanya, untuk hari ini kurang lebih 14.063 rupiah untuk per hari ini. Oke, Bapak lanjutkan lagi ke fungsi Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia di sini ada 5 fungsi. Yang pertama itu sebagai bank sirkulasi. Jadi bank sentral di kita itu adalah Bank Indonesia, mempunyai hak tunggal untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi di sini uang yang beredar di masyarakat itu diatur oleh Bank Indonesia. Ada uang kartal. Uang kartal itu apa sih? Uang kartal itu ada uang kertas dan ada uang logam. Kalau kalian misalkan pegang uang Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 atau Rp100.000, itu masuknya ke uang kartal atau uang kertas, ataupun uang logam, bentuknya logam. Kemudian ada juga uang elektronik, ada debit card, credit card, itu juga diatur oleh Bank Indonesia. Kenapa diatur? Hal yang ditakutkan itu ketika jumlah uang yang berada di masyarakat tidak diatur, uangnya banyak, kemudian masyarakat lebih ke konsumtif,
konsumtif itu boros, melakukan pembelian, kemudian barang-barangnya terbatas, maka disinilah harga barang akan naik, timbullah yang namanya inflasi. Kemudian yang kedua, fungsi dari Bank Indonesia itu ada bankers bank. Jadi Bank Indonesia atau sebagai bank sentralnya Indonesia itu sebagai bankirnya bank-bank umum yang ada di Indonesia. Maksudnya gimana? Jadi Bank Indonesia itu berkedudukan sebagai sumber dana dari bank umum lainnya. Yang ketiga itu ada lender of last resort. Di sini kalau berkaitan dengan adanya likuiditas macet. Jadi ketika misalkan ada bank likuiditasnya macet, untuk melakukan pemberian pembiayaan bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Tetapi catatannya ketika likuiditas bank tersebut itu dalam kondisi macet. Kemudian yang keempat ada pelaksana kebijakan moneter. Ini jelas ya anak-anak, karena di Indonesia itu kebijakan ada dua, ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang berkaitan dengan keuangan itu ada di kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini akan lebih jauh dibahas di kelas 12, kelas 11 di semester 2. Tetapi untuk kebijakan moneter ini menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka, yang kedua itu ada politik diskonto, kemudian yang ketiga itu ada cadangan wajib minimum. Jadi cadangan wajib minimum itu adalah berkaitan dengan aset bank itu yang harus disimpan di banknya masing-masing. Di sini berkaitan dengan neraca pembayaran negara kita misalkan. Harapan dari Bank Indonesia itu neraca pembayaran kita itu balance ataupun surplus, tetapi kenyataan terkadang neraca pembayaran kita itu defisit. Bagaimana untuk menutup angka defisit tersebut? Hal yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah melakukan pinjaman ke luar negeri, maka timbullah yang namanya utang negara. Oke, anak-anak, sampai sini ada yang mau disampaikan dulu, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Tadi kita udah bahas berkaitan dengan konsep bank sentralnya, kemudian tujuan Bank Indonesia, kemudian ada fungsi Bank Indonesia juga. Bapak kasih waktu bagi yang ingin bertanya, silakan. Ataupun ketika mau bertanya di chat boleh menulis di chat. Oke, ini adalah tugas dari Bank Indonesia. Tadi udah disinggung sedikit. Tujuan pokok dari Bank Indonesia itu adalah menjaga dan memelihara kestabilan rupiah. Bagaimana cara menjaga atau memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut? Maka disinilah ada yang namanya tugas Bank Indonesia. Yang pertama itu adalah melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Ini balik lagi ya sama kayak tadi fungsi. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter ini dilakukan dalam rangka untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jumlah yang beredar di masyarakat itu tadi ada uang kartal, ada uang giral. Uang kertas sekali lagi itu berkaitan dengan uang kertas dan logam. Kalau untuk uang giral itu berkaitan dengan alat-alat pembayaran elektronik, mulai dari ATM, kredit card, debit card, giro dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk apa? Agar mendorong perekonomian Indonesia tentunya. Kemudian instrumennya apa? Bapak bahas lagi sedikit. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka. Kemudian yang kedua ada politik diskonto. Yang ketiga itu ada cadangan wajib minimum. Yang keempat itu ada kredit selektif. Kemudian yang tugas yang kedua itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ini jelas ya, kalau untuk sistem pembayaran yang diatur itu mulai dari peraturannya, proseduralnya, ataupun tata hukumnya, bagaimana sistem pembayaran kita itu
supaya terkendali oleh Bank Indonesia. Sistem pembayaran nanti akan dibahas di materi selanjutnya ya. Ada sistem pembayaran tunai dan ada sistem pembayaran non tunai juga. Kemudian ada tugas yang ketiga. Cuman tugas yang ketiga ini sebenarnya udah diambil alih oleh OJK, yaitu mengawasi bank-bank yang ada di negara kita. Secara mikroprudensial untuk pengawasan udah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi secara makroprudensial atau secara keseluruhan, maka tetap Bank Indonesia itu melakukan pengawasan. Oke, sampai sini anak-anak ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau bertanya? Boleh open mic supaya pembelajaran kita interaktif, supaya tidak monoton juga, biar kalian tidak hanya mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, tetapi kalian juga bisa bertanya apabila ada materi yang Bapak sampaikan kurang mengerti. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan sedikit lagi untuk Bank Sentral. Itu berkaitan dengan pengelolaan uang. Oke, untuk pengelolaan uang ini balik lagi ya. Jadi di sini yang diatur itu adalah jumlah uang yang beredarnya. Yang pertama itu adalah perencanaan uang rupiah. Maksudnya perencanaan itu ketika Bank Indonesia akan mencetak uang baru, walaupun yang mencetak itu adalah Perum Peruri, tetapi untuk instruksinya itu ada di Bank Indonesia. Ataupun misalkan ketika ganti tampilan uang, mulai dari warna dan lain sebagainya. Yang kedua, percetakan uang rupiah. Sekali lagi, kalau untuk percetakannya itu diserahkan kepada Perum Peruri, tetapi untuk instruksi yang merencanakan itu ada di Bank Indonesia. Kemudian ada pengeluaran uang rupiah juga, pengedaran uang rupiah. Ini jelas karena ini berkaitan dengan kestabilan jumlah uang yang beredar. Kemudian pencabutan atau penarikan uang rupiah. Maksudnya kayak gimana? Ini ketika ada uang kartal yang sudah tidak berlaku lagi. Mungkin kalian punya di rumah uang zaman dulu atau uang kuno gitu. Kenapa uang kuno sekarang tidak bisa melakukan transaksi pembayaran, misalkan untuk jual beli dan lain sebagainya? Karena sama Bank Indonesia itu sudah di stop, jadi bukan lagi sebagai alat pembayaran sah karena uangnya itu udah dicabut dan udah ditarik. Kemudian ya, kenapa? Ada yang bertanya? Sri Widianti, boleh silakan Sri Widianti, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini materi terakhir dari Bapak berkaitan dengan sistem dan alat pembayaran. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Bank Sentral, mulai dari pengertian, kemudian ada tujuan kenapa dibentuk Bank Sentral, ada fungsinya, kemudian ada tugasnya juga. Sekarang itu berkaitan dengan sistem dan alat pembayaran. Apa itu sistem dan alat pembayaran? Sebenarnya sistem di sini itu seperti anggota tubuh kita gitu. Ketika salah satu sistem tidak bekerja, maka bisa terganggu. Begitupun dalam sistem pembayaran, ketika salah satu sistem tidak berjalan dengan lancar, maka kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan moneter itu bisa terganggu. Apa sih sistem pembayaran? Sistem pembayaran itu adalah
cara atau proses pemindah sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain karena adanya transaksi ekonomi. Tetapi untuk memudahkan, sistem pembayaran itu dibagi dua, ada sistem pembayaran tunai dan ada sistem pembayaran non tunai. Kemudian kita lihat dulu peran. Perannya itu apa sih untuk kegiatan perekonomian? Yang pertama, elemen pendukung terciptanya stabilitas keuangan. Kedua, jaringan utama pengendalian kebijakan moneter yang efektif dan efisien. Yang ketiga, efisiensi perekonomian nasional. Dengan adanya sistem real time, maka segala transaksi yang berkaitan dengan keuangan itu untuk sekarang sudah dipermudah, apalagi dengan menjamurnya transaksi elektronik, mulai dari mobile banking ataupun dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bertransaksi kapanpun, dimanapun, hanya menggunakan handphone kita, ketika misalkan handphone kita sudah didaftarkan ke bank yang kita tuju. Sampai sini, sekali lagi Bapak bertanya, apakah ada yang mau disampaikan dulu atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ipan Puji Yaman, Kansa, Nopia, Sahdan, Sri Widianti. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Tidak ada Pak, cukup Pak. Tidak ada, cukup. Oke, Sahdan, terima kasih. Anak, Dani, Dina, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan dulu berkaitan dengan materi Bank Sentral? Kalau ada atau kalau tidak mengerti boleh bertanya, silahkan. Jangan hanya jadi pendengar saja, boleh kalian berinteraksi. Open mic-nya ataupun boleh di chat. Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan sedikit lagi berkaitan dengan komponen sistem pembayaran. Yang pertama, untuk sistem pembayaran itu harus ada alat pembayarannya. Untuk alat pembayaran, tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa kali ya. Ada alat pembayaran tunai dan ada alat pembayaran non tunai. Untuk pembayaran tunai itu pembayarannya secara langsung. Ada uang kartal. Uang kartal, ada uang kertas dan ada uang logam. Uang kertas itu pasti kalian sehari-hari itu pegang, mulai dari yang nilainya 2.000 sampai 50.000 sampai 100.000 per lembar. Kemudian ada yang berkaitan dengan aturan atau mekanisme yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Untuk aturan dan mekanisme itu berkaitan dengan lembaga masing-masing ya. Ada lembaga misalkan Bank Sentral. Bank Sentral itu hanya mengatur saja. Kemudian ada Bank Umum. Bank Umum itu seperti tadi ada BNI, BRI, Mandiri dan lain sebagainya. Mereka yang melakukan transaksi. Kemudian ada lembaga keuangan bukan bank juga. Apa aja lembaga keuangan bukan bank? Ada koperasi, ada pegadaian, ada leasing, ada asuransi. Itu adalah lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Tetapi di sini masih melakukan transaksi keuangan. Silakan, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Jangan hanya mendengarkan, boleh bertanya biar kegiatannya lebih menyenangkan, lebih asik juga. Oke, tidak ada. Waktu Bapak hanya 5 menit lagi, kurang lebih 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan open mic-nya boleh ditanyakan. Bapak udah share, termasuk ulangan harian juga ya. Ulangan hariannya silahkan dikerjakan. Ulangan harian itu untuk menambah nilai kalian juga.
Untuk materi hari ini itu akan ada di modul 7 bulan depan. Silakan, ada yang mau disampaikan dulu sampai sini? Ada yang mau bertanya? Cukup materi dari Bapak? Boleh di chat ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Faisal Al-Azaki, 10 IIS atau 10 IPS 2. Apa yang dimaksud dengan likuiditas negara? Biasanya tingkat likuiditas itu adanya di bank, tetapi karena bank sentral itu sebagai pengawas secara makroprudensial atau secara keseluruhan, maka di sini maksudnya apakah ada kredit macet likuiditas itu. Kemudian karena di sini adalah likuiditas negara, sebenarnya hanya berkaitan dengan surplus anggaran, defisit ataupun misalkan berimbang. Tetapi kenyataannya walaupun yang diharapkan itu adalah seimbang antara sistem pembayaran itu, tetapi kenyataannya itu terkadang sistem pembayaran kita atau bukan sistem ya, neraca pembayaran kita itu terkadang defisit juga seperti itu. Kalau defisit, apa yang akan dilakukan pemerintah? Pemerintah biasanya akan meminjam uang ke luar negeri, maka timbullah yang namanya utang negara seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan dari yang lain. Terima kasih kepada Faisal Al-Jaki. Kalau mau bertanya boleh open mic, boleh di chat juga ya. Silakan. Cukup? Kalau cukup, Bapak akhiri aja untuk pertemuan Zoom meeting kali ini. Tetapi kalau masih ada yang mau bertanya, Bapak kasih kesempatan 1 menit terakhir. Silahkan. Kalau tidak ada, Bapak akhiri saja. Oke, mungkin kalian sebagian sudah paham, sebagian belum paham. Tetapi bagi yang belum paham, tetapi di sini masih ragu untuk bertanya, boleh personal chat saja ya. Personal chat saja. Nomor saya udah ada di modul juga tercantum. Apabila ada yang mau ditanyakan, bertanya berkaitan dengan tugas, materi ataupun apapun, boleh personal chat saja. Kemudian saya mengingatkan, jangan lupa kerjakan tugas modul 6 di e-learning. Itu ada tugas modul dan ada ulangan harian. Kemudian Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian siswa-siswi kelas 10 IPS 1 sampai IPS 5 yang sudah bergabung. Semoga apa yang dibahas hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.